Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Okta Putri, NIM 231B 182. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian menurut salah satu tokoh atau ahli, yaitu Albert Bandura. Albert Bandura merupakan seorang psikolog sosial yang terkenal dengan kontribusinya dalam teori kepribadian. Albert Bandura lahir tanggal 4 Desember 1925 di Manduray, Kanada. Dia menerima gelar sarjana muda di bidang psikologi dari University of British Columbia tahun 1949. Kemudian dia masuk di University of Iowa, tempat di mana ia meraih gelar PhD tahun 1952. Teori kepribadian Albert Bandura dikenal sebagai teori pembelajaran sosial atau social learning theory yang didasarkan pada konsep-konsep sebagai berikut. 1. Pengaturan diri atau self-regulation, di mana konsep Bandura menempatkan manusia sebagai pribadi dapat mengatur dirinya sendiri, mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. 2. Saling menentukan, merupakan pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus. 3. Tanpa penguatan atau beyond reinforcement, menentukan apakah suatu tingkah laku akan terus terjadi atau tidak, melakukan sesuatu hanya dengan mengamati dan kemudian mengulang apa yang dilihatnya, belajar melalui observasi tanpa adanya reinforcement yang terlibat, berarti tingkah laku ditentukan oleh antisipasi konsekuensi. Menurut Bandura, individu belajar melalui pengamatan dan imitasi atau peniruan yang dapat ditiru dari perilaku orang lain. Ia berpendapat bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor pertama lingkungan, kedua faktor pribadi, ketiga faktor kognitif dalam pembentukan kepribadian. Menurut Bandura, individu tidak hanya menerima informasi dari lingkungan, tetapi juga memproses dan menginterpretasinya secara aktif. Teori kepribadian Albert Bandura memiliki beberapa implikasi dalam bimbingan dan konseling. Dalam bimbingan dan konseling, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana pengaruh lingkungan sosial dapat mempengaruhi perkembangan dan perubahan kepribadian seseorang. Selain itu, teori ini juga dapat digunakan untuk merancang intervensi yang efektif dalam membantu individu mengubah perilaku dan mengembangkan kepribadian lebih positif. Teori Albert Bandura juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Beberapa kelemahan yang mungkin terkait teori ini belum dapat dijelaskan secara menyeluruh mengenai bagaimana faktor-faktor lingkungan dan pribadi saling berinteraksi dalam membentuk kepribadian. Teori ini juga kurang memperhatikan faktor-faktor biologis yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Kelebihan dari teori kepribadian Albert Bandura adalah penekanannya pada peran penting pengaruh lingkungan sosial dalam membentuk kepribadian. Teori ini juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana individu belajar melalui pengamatan dan imitasi perilaku seseorang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.